Saya Maros, Pak Bupati Maros nanti ditanya. Dan ini menjadi pasumnya. Jadi ini fasilitas publik nanti. Kayak kawan-kawan bayangkan di Jakarta ada Senayan, di sebelahnya kan ada di sana Pondok Indah, di sana sebelah kanannya ada Simpruk, ada yang lain. Nah justru pasumnya itu yang stadion dan kawasannya itu. Nah ini menjadi senternya, tetapi ini fasilitas dari kawasan. Jadi supaya ekonomi juga berkembang. Dan kalau dilihat rancang bangunnya sudah di kawan-kawan ya, kalau bayangkan nanti ada jalan lingkar di belakang tembus, mungkin nanti kita ke Malino. Nah keluar dari bandara ke Malino juga cukup 20 menit nyampe. Dan selama ini kan kita jauh harus ke Malino. Ternyata kita Makassar itu luar biasa, punya gunung yang jam 2 sudah apa itu, sudah apalagi itu, sudah kabut tuh jam 3. Enak sekali Malino, cuma aksesnya kan. Begitu kita bikin ini jadi gunungnya ada, lembahnya ada, lautnya ada, jadi kota yang sangat lengkap sebenarnya kawasan wisata ini. Saya kira insya Allah kita ini harus wujudkan. Kita datang hari ini sama Pak Wali Kota sebagai yang punya wilayah, kepala kampung di sini. Kemudian yang kepala kampung juga yang satu Pak Bupati Maros. Kita menindaklanjuti langkah-langkah untuk menuju supaya tahun ini bisa diwujudkan untuk mulai dibangun. Nah, saya kira mungkin Pak Maros mungkin nih yang punya infrastruktur dulu Pak Wali. Jadi ini sebenarnya dalam tata ruang namanya aerowisata kota bandara terpadu. Itu dan itu juga bersambung dengan Maros. Jadi Maros, Goa, Takalar dan Makassar bukan lagi itu administratif, tapi sebuah metro sampai Pangkep. Dan di belakang sana ada namanya jalan tol lingkar luar. Coba, mana ada kota di Indonesia atau di dunia ada lautnya, ada apalagi itu, ada air terjunnya, ya kan? Ya tembus langsung. Terus ada lagi gunung yang dingin, ya kan? Terus ada geoparknya, geoparknya itu kan Maros Pangkep itu kan luar biasa itu. Kemudian kita juga punya kawasan industri, kemudian sampai Takalar kan, itu luar biasa. Sebenarnya kalau pikiran Pak Wali dengan Pak Presiden itu, saya kira bagus luar biasa itu. Jadi memang kalau ini kita bisa tata dengan baik, wah ini mohon maaf saja mungkin ini menjadi justru kota terbesar di Indonesia mungkin nanti. Kota terbesar di Indonesia karena sejak awal ibaratnya sebagian besar kawasannya kan masih perawan nih, masih bisa kita tata, termasuk tata airnya Pak Wali, bagaimana aman dari banjir, manajemen persampahannya sejak awal kita pikirkan, tata airnya, terus bagaimana fasilitas publik misalnya pendidikan, ya terus fasilitas kesehatan, semua itu dibicarakan sejak awal. Jadi dan terintegrasi dengan pelabuhan ya Pak Wali. Saya kira mungkin Pak Bupati. Ya, yang paling utama hari ini kita sangat bersyukur kita bisa meninjau dan menindaklanjuti paling tidak arahan Bapak Presiden ketika ingin mewujudkan jalur Maminasata ini kembali kita wujudkan. Dan sebagai kabupaten penyangga, Kabupaten Maros dekat dengan Kota Makassar, kami akan memberikan support yang sungguh luar biasa untuk pembangunan jalur ini, dan Bapak Gubernur sudah mensinkronkan seluruhnya dan kita harapkan ini bisa diwujudkan di mulai tahun ini. Saya tambahkan sedikit, Maros adalah kabupaten yang paling siap dengan jalan Maminasata. Sudah ada jalannya. Betul. Ini kita harus kagumi. Maros itu sudah siap. Sudah ada milenialisinya. Sambut saja. Kapan rencana pengerjaan dan Kementerian PUPR datang untuk meninjau lokasi? Kalau timnya dari kementerian sebenarnya sudah ada. Dari bulan 11 itu sebenarnya sudah ada langkah-langkah di belakang layar sudah kita lakukan dari kementerian. Kemarin PUPR juga. PUPR sudah. Jadi pembicaraan teknis sudah ada. Nah, tapi yang konkret ini yang akan dilakukan oleh Pak Wali. Kita sudah jalan. Ya, kapan itu Pak Wali? Sudah menyiapkan anggaran yang signifikan, dan saya terima kasih ya atas nama Pemda Provinsi dan Masyarakat Sosial. Kekompakan ini kita jaga, dan saya kira ini awal baik, apalagi kita bulan suci Ramadan kan. Iya Pak. Kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin dari kita. Nah, kami ini insya Allah akan mewujudkan apa yang diarahkan Pak Presiden. Insya Allah mudah-mudahan waktu tidak terlalu lama sudah ada perubahan lain. Pak Wali ini lengkap timnya bawa ini, Bupati Maros juga. Nah, hari setelah itu ada tindak lanjut. Jadi kira-kira 2 bulan 3 bulan lagi kita di sini sudah ada perubahan wajah lingkungan di sini. Gitu. Wujud keseriusan kita bahwa kawasan ini
hendak dibangun menjadi kawasan pusat olahraga dan pasumnya pemukiman. Bayangkan nanti kalau ada semacam BSD sebelah sana, coba coba. Jadi jangan numpuk semua di pinggir-pinggir sana saja. Silakan Pak Wali. Iya. Cukup ya? Ada Jadi- bocoran anggaran Pak soal Boleh Pak Wali. ya hitung-hitung anggarannya Pak. Kalau jalan kami mempersiapkan 200 miliar, tapi setelah kita lihat tadi kelihatannya tidak cukup. Jadi kita bagi tugas. Provinsi siapkan AMDAL dan AMDAL Lalin. Ya, tentunya berhubungan dengan Makassar juga. Kami akan segera dengan Maros akan membuat delineasi agar terkonek dengan Maros. Kemudian bagaimana konektivitas lahan provinsi, kemudian anggaran pemerintah kota. Ini kita akan bicarakan dalam minggu ini supaya selesai, sehingga kemungkinan saya akan percepat, saya bisa parsialkan. Nah, jadi parsialkan tanpa menunggu perubahan. Tadi saya coba cek di PU, ternyata bisa, sehingga kalau beliau datang groundbreaking di sini sudah ada jalan yang kelihatan. Kalau stadionnya ada hitung-hitungan. Jadi bayangan kawan sini, Pusat. ini stadion ini sekarang pintunya dari cuma satu dari Ya. Makassar kan? Dari nanti ada pintu dari Maros, bisa nanti dari Goa. Kira-kira Jadi gambaran bayang harus begitu. Pertemuan Pak ya, ya kayak pertemuan. Jadi satelitnya lah Siap. ini, satelitnya kawasan ini. dari Sambueja turun, Iya. itu langsung bisa lurus ke sini Pak Boker. Dari Sambueja turun, jadi orang dari Bone itu bisa langsung ke sini. Berarti 200 M yang awalnya Tidak disiapkan sampai itu ke sana, belum itu masih jauh. Ya. berarti bakalan ditambah itu Pak Wali. Saya coba korek-korek siapa tahu masih bisa kita tambah. Ah, iya, siap. Tapi